Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Marni Sabar, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah anak-anak, Ibu sangat berharap pagi hari ini Ibu bisa bertemu dengan kalian semua dalam keadaan yang masih sehat dan kita semua masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita mendahului semuanya dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang teks ceramah. Apa sih teks ceramah? Sabar. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran teks ceramah, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Sudah pernahkah kalian mendengarkan ceramah? Jawaban kalian tepat. Kita semua sudah pernah mendengarkan ceramah, baik melalui media televisi, radio, atau melalui media digital, atau kita juga sudah pernah mendengarkan ceramah secara langsung dari orang yang menyampaikan ceramah. Nah, kita bisa menyebutnya dengan mendengarkan ceramah secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, anak-anak, berbicara tentang teks ceramah memiliki pengertian sebagai berikut, yaitu teks yang berisi pengetahuan, pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi umum lainnya oleh pakar kepada orang banyak melalui siaran ataupun secara langsung. Nah, anak-anak, itu merupakan pengertian dari teks ceramah. Nah, anak-anak, teks ceramah ini dia dibangun berdasarkan struktur-struktur yang baku. Dia memiliki 3 struktur yang baku dalam membangun teks ceramah. Yang pertama adalah pembuka atau tesis. Yang kedua adalah bagian isi. Nah, yang ketiga adalah bagian penutup. Bagian pertama yaitu pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya berisi tentang pengenalan isu atau pengenalan masalah. Bagian kedua adalah bagian isi. Bagian isi ini berupa rangkaian argumentasi-argumentasi dari penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam ceramah, tapi tetap berpatokan pada fakta dan data yang mendukung argumentasi penceramah tersebut. Bagian ketiga adalah bagian penegasan kembali atau bagian penutup. Nah, bagian ini merupakan bagian penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan penceramah kepada audiens atau pendengar, mengenai apa yang telah disampaikan oleh penceramah. Atau bagian ini bisa kita sebut sebagai bagian kesimpulan di akhir dari penceramah. Nah, biasanya bagian ini pun disampaikan berupa ajakan atau rekomendasi atau saran yang disampaikan penceramah kepada audiens atau orang yang mendengarkan ceramah. Nah, ini merupakan 3 bagian dari struktur teks ceramah. Anak-anak semua, terlepas dari struktur teks ceramah ini pun memiliki kaidah-kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah-kaidah kebahasaan teks ceramah terdiri atas 5 kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama yaitu banyak menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan orang kedua jamak. Contoh kata ganti orang pertama tunggal yaitu kata saya bisa diganti dengan kata aku atau kami. Sedangkan kata ganti orang kedua jamak kita bisa menggunakan kata hadirin diganti dengan kata bapak-bapak, ibu-ibu atau saudara-saudari. Nah, itu merupakan bagian yang pertama. Bagian kedua yaitu banyak menggunakan kata teknis atau peristilahan. Contoh, dalam teks ceramah topiknya tentang bahasa atau sastra.
maka peristilahan atau bahasa teknis yang muncul nanti adalah bahasa-bahasa yang berkaitan dengan topik tersebut. Contoh seperti prosa, sastra, atau etika berbahasa, atau dengan kata lain adalah kesantunan berbahasa. Nah, itu merupakan bagian yang kedua. Bagian yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh kata-kata tersebut yaitu dengan demikian atau akibatnya dan oleh karena itu. Bagian yang keempat yaitu banyak menggunakan kata-kata kerja mental. Contohnya seperti diharapkan dan menyimpulkan. Bagian yang kelima yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya diharapkan, sebaiknya, dan perlu, serta kata harus. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang berikut kita akan masuk dalam langkah-langkah menulis teks ceramah. Langkah-langkah menulis teks ceramah ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Bagian ini adalah bagian yang paling pertama dan harus kita lakukan, yaitu menentukan topik. Bagian kedua yaitu menyusun atau merumuskan tujuan ceramah. Kita harus bisa merumuskan tujuan ceramah agar ceramah itu terarah kemana tujuannya. Dan bagian yang ketiga yaitu menyusun kerangka ceramah. Ingat, kerangka ceramah harus sesuai dengan bagian yang kita sebut sebagai struktur teks ceramah. Jadi bagian ketiga ini dia berkaitan dengan struktur teks ceramah. Bagian yang terakhir adalah bagian keempat, yaitu menyusun ceramah berdasarkan kerangka yang telah dibuat. Nah, anak-anak, materi hari ini tentang teks ceramah sudah Ibu sampaikan kepada kalian semua. Selamat belajar, selamat mengikuti pembelajaran hari ini, dan semoga kalian semua tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Terima kasih.